Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi miqdarihil azim. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Jadi Syahrullah Rajabah, ya. Jadi bulan ini bulannya Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada malam ini santriwan santriwati Ponpes Darul Ilmi kita akan melanjutkan tentang hikmah daripada keutamaan bulan Rajab. Dibahas dalam kitab Duratun Nasihin. Tapi sebelum kita ngebahas tentang keutamaan bulan Rajab, terlebih dahulu mari kita membaca doa awal daripada bulan Rajab. Sebab ini doa dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk doa ini beda juga dibaca oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini doa ini selalu dibaca setiap di awal bulan Rajab. Jadi dibacanya ba'dal maghrib. Nah, kalau betulan tadi kalau Pak Haji sudah baca secara pribadi, ya. Cuma kalau kalian belum ada yang baca kali, ya. Dan sangat afdal lagi kita kebetulan tadi masuknya bulan Rajab itu hari Sabtu, harusnya kalian yaitu sholat taubat. Kalau sholat taubat, ya, itu afdolnya tata cara untuk sholat taubat. Sebelum kita sholat taubat, terlebih dahulu kita wiridan. Wiridan tersebut dibaca sesudah sholat asar pada hari Jumat. Seperti apa wiridannya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdi zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itu dibaca 70 kali. Nah, dibaca berapa kali? 70 kali. Selesai dibaca 70 kali, itu diwirid ba'da sholat asar hari Jumat. Kemudian dilanjutkan, kebetulan pas malam Sabtunya memasuki daripada bulan Rajab. Sedangkan bulan Rajab ini adalah inna rojaba li istighfari minadz dzunubi.
Inna rajaba li istighfari minadz dzunubi. Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan minta ampunan kepada Allah daripada dosa-dosa kita. Seberapapun dosa kita, biarpun dosa kita nih misalnya sampai setinggi gunung, atau dosa kita sebanyak buih di lautan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabab kita mengagungkan daripada bulan Rajab, yaitu melalui sholat taubat. Oleh karenanya nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi untuk itu mari kita baca bersama-sama, ikuti doa yang sering biasa dibaca oleh wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini mudah-mudahan doa ini dijelaskan dalam kitab Al-Gunyah. Kitab Al-Gunyah, beliau Syekh Abdul Qadir Jailani selalu membaca doa ini di malam pertama bulan Rajab, disunahkan. Dan kebetulan mari kita sama-sama untuk membaca doa ini secara berjamaah. Dan nanti dilanjutkan juga doa yang selalu dibaca oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, doa yang sering dibaca sama beliau pada malam-malam mustajabah. Jadi malam awal nih, sekarang malam awal daripada bulan Rajab, doa ini selalu dibaca oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha, baik bukan hanya malam pertama bulan Rajab, tetapi selalu dibaca di malam hari raya Idul Fitri, atau malam hari raya Idul Adha, atau malam nisfu Sya'ban. Jadi doa ini selalu dibaca. Oleh karenanya, yuk ikutin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila kulli ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila hadrati jami'il qaba'i wal jabba'i wal umana'i wal abdali wal utali wal aqtabi wal ghawal. A'udzubillahi min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim wa nasqal ijabat wal ijazah. Agitna ya Allah bil barakatuh. Wa nakhusu khasatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Wa nakhusu khasatan Sayyidina Ali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ta'arrada laka
في هذه الليلة المتعرضون وقصاد القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب فمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك وها أنا عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بمائدة من عرفك فصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وجد على بقولك ومعروفك اللهم صل على محمد وآله مصابيح الحكمة وموالي النعمة ومعادن العصمة عصمة وعصمنا بهم من كل سوء ولا تأخذنا على عزة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمرنا حسرة وندامة ورضى عنا فإن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما لا يبرك وأعطنا ما لا ينفعك فإنك الواسع
rahmatuhu al-badi'atu hikmatuhu fa'tina as-sa'i wad-da'i wal-amna was-sihata was-syukra wal-mu'afa wat-taqwa wa abrig as-sabra was-sidqa ilayya wa ila awliyaika wa a'tina al-yusra wa la taj'al ma'ahu al-usr wa'mum bidzalika ahli ahlana wa waladana wa ikhwanina fikum wa man waladana minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian doa yang dibaca di awal atau di malam pertama bulan Rajab. Jadi doa ini adalah doa Syekh Waliullah Abdul Qadir Jailani. Dan juga doa yang kita baca juga termasuk doa yang sering dibaca oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Para santriwan santriwati, mudah-mudahan doa yang kita baca ini insya Allah akan membawa barokah buat kita semua. Santriwan santriwati rahimakumullah. Selanjutnya kita melanjutkan daripada membahas tentang keagungan daripada bulan Rajab. Kemarin yang kita bahas adalah Al-Majlisul Hadiyah Asyara, majlis yang ke-11 yang dibahas dalam kitab Duratun Nasihin tentang fi fadilati Rajabil Murajjabi. Artinya menerangkan keutamaan bulan Rajab Al-Murajjabi yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 132 Allah jelaskan, Allah taala telah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu, di mana Allah Ta'ala telah menyeru kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi, khususnya umat daripada umatnya Nabi Muhammad, dengan datangnya bulan Rajab, badiru wa aqbilu, bahwa kita ini bersegeralah kita semua, bersiap-siap wa aqbilu untuk menyambut datangnya bulan Rajab. Lantas Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, untuk apa kita menyambut datangnya bulan Rajab? Ila magfiratim min rabbikum. Jadi kata Allah, ila magfirah,
kepada ampunan. Artinya kita bersiap-siap untuk meminta ampunan kepada Allah. Min rabbikum, dari Tuhan kamu. Di mana kita diingatkan dari ayat ini bahwa kita sebagai hamba Allah, manusia biasa yang sering banyak melalaikan dalam kehidupan, terutama sebagai orang muslim, orang yang beriman banyak melalaikan terutama dalam hal menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat 5 waktu. Ila magfiratim min rabbikum, pengertiannya adalah ila ma yastahiqu bihi al-maghfirah. Ila ma yastahiqu bihi, kepada apa yang berhak dengannya. Artinya dengan kebenaran bahwa manusia banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak layak, bahkan termasuk banyak melalaikan kita sebagai orang muslim, yaitu melalaikan dalam hal syariat Islam. Di antaranya yaitu kita banyak melalaikan kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah. Di antaranya yaitu fil maktubah. Apa itu fil maktubah? Kewajiban sholat 5 waktu. Di samping itu juga hablu minan nas, hubungan antara manusia kita juga banyak salah. Oleh karenanya disinilah kal islami, seperti orang Islam. Orang Islam mendapat kesempatan di bulan Rajab ini untuk apa? Wat taubati, untuk sholat taubat. Jadi kita mendapat kesempatan di bulan Rajab untuk memperbaiki, menutupi kesalahan-kesalahan kita yang selama ini. Dengan datangnya bulan Rajab, bulannya Allah, dan Allah menghampura daripada segala dosa-dosa hambanya, terkecuali orang yang musyrik, orang yang syirik. Loh, kenapa orang yang musyrik? Orang musyrik ini adalah orang yang menduakan Allah. Ini nggak bakalan diterima daripada dosa-dosanya. Dan siapapun orangnya, kalau memang dia tidak musyrik, tidak syirik, sebesar apapun dia punya dosa, insya Allah dihapus dosa-dosanya oleh Allah berkat daripada bulan Rajab. Yang terpenting adalah wal ikhlas, yaitu ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas, insya Allah maka kita akan mendapat prioritas, mendapat kesempatan emas. Sebesar apapun dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santriwan santriwati rahimakumullah, kemudian karena ini tadi ini cuma hanya ulangan daripada bahasan kemarin, lantas sekedar diulas saja ya. Wa jannati arduhas samawati wal ard. Ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hadiah buat orang-orang yang sudah bersih hatinya, apabila dia sudah bisa menjalankan daripada kewajibannya kepada Allah, dan dia juga sudah mengakui daripada perbuatannya, dan dia sudah melalui sholat taubat, maka Allah akan hadiahkan buat orang-orang yang bertakwa. Berupa apa? Wa jannati arduhas samawati wal ard, yaitu berupa
daripada surga, wa jannati, dan kepada surga, yaitu arduhas samawati wal ard, seluas langit, wal ardi, seluas bumi. Subhanallah. Inilah para santriwan santriwati, begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hadiah kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan nanti kelak dia akan diberikan hadiah, yaitu ganjaran berupa apa? Ya, berupa surga. Gambaran surga ini yaitu seperti langit dan bumi, begitu besar. Lantas di sini dijelaskan tentang gambaran surga dan seluas langit dan bumi, di mana menurut tafsirnya adalah ay arbuha ka arbiha wa dzikrul ardi lil mubalaghati fi wasfiha bisa'ati ila tariqi at-tamthil, ya, at-tamthili li annahu duna tuli, yang artinya begini, ay arbuha, jelasnya yang luasnya ini surga digambarkan ke arbiha sama dengan luasnya langit dan bumi, wa dzikrul ardi, ini diingatkan di mana bahwa bumi ialah lil mubalaghati, untuk melebihkan apa? Fi wasfiha, ini menyipati daripadanya surga, bisa'ati, dengan luasnya itu surga, ala tariqi, menurut jalan, ini at-tamthili, menyerupakan, li annahu, karena bahwasanya duna tuli, menyipati itu tidak dengan panjangnya itu surga. Jadi saking luasnya itu surga, jadi tidak tergambarkan, tidak terukur, saking luasnya, saking panjangnya. Bahkan ditegaskan oleh Ibnu Abbas, wa ini Ibnu Abbasin kasab'i samawat wa sab'i arabina law sila ba'duha bi ba'din. Dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas menggambarkan dari Rasulullah menjelaskan tentang gambaran surga. Apa kata Ibnu Abbas? Kasab'in, seperti samawatin, seperti 7 langit. Jadi ini luasnya surga, gambarannya seperti 7 langit, wa sab'in arabina, dan 7 bumi. Bayangkan, ini yang namanya surga, kalau misalnya 7 bumi, 7 langit, ya, lau sila ba'duha, kalau misalnya disambungkan, ya, lau sila, jikalau disambungkan ba'duha, ini sebagian surga antara 7 langit, 7 bumi menghampar, ini udah nggak bisa terbayangkan. Itu surga semua. Kalau kita misalnya berpikir bumi saja yang ada di muka bumi ini, bumi itu terdiri dari ada laut, ya, ada daratan, ada hutan, ada apa lagi? Ada gunung, ya, macam-macam. Itu luasnya kayak apa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Ibnu Abbas menggambarkan
dari Rasulullah bahwa ternyata surga itu digambarkan luasnya 7 langit 7 bumi, menghampar surga semua. Buat siapa ini? Uiddat lil muttaqin. Siapa itu uiddat lil muttaqin? Itu buat orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang dimaksud orang yang bertakwa kepada Allah? Ternyata adalah orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Maka itu surga dipersiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Demikian. Ya. Alhamdulillah. Jadi para santrian santriwati rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kalau menceritakan tentang surga ini begitu luas penjelasannya, tetapi di sini sekarang kita alhamdulillah besok kita bersama-sama untuk dianjurkan berpuasa, di mana dalam kita menghormati daripada bulan Rajab ini dijelaskan dalam kitab Durratun Nashhin, Rasulullah SAW bersabda, waruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala alla inna rajaba syahrullahi al-afsamu faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban ustujiba alaihi ridwanullahil akbar. Waruya, dan diriwayatkan, anin nabiyyi, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, qala, telah bersabda, ala inna rajaba syahrullahi. Ala artinya ingatlah, inna rajaba, sesungguhnya syahrullahi, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Jadi bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Al-Afsamu, bulan Rajab itu disebut juga bulan yang tuli. Kenapa bulan Rajab disebut bulan tuli? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan di bulan Rajab ini, bulannya Allah, telah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya, terutama malaikat pencatat amal baik. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan kepada malaikatnya di bulan Rajab ini, khusus buat hamba-hambanya yang mengagungkan bulan Rajab, apabila dia minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dia baca ini doa istighfar sebanyak 70 kali, kemudian dibaca juga wiridan setiap ba'dal maktubah, artinya setiap 5 waktu. Begitu selesai sholat, salam, lantas dilanjutkan baca Rabbighfirli warhamni watub ilayya, Rabbighfirli warhamni watub Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosa saya, ampuni dosa saya,
warhamni, dan sayangilah saya, wa tub alayya, dan mohon diterima taubat saya. Apabila ini dibaca 70 kali, kemudian wiridan berikutnya dibaca 100 kali dalam sehari semalam, Subhanallahil ahadib samad, Subhanallahil ahadib samad, dibaca 100. Maka 3 wiridan ini kalau dibaca selama 1 bulan di bulan Rajab, insya Allah nilai manfaatnya luar biasa. Yang dimaksud luar biasa itu apa? Buat hamba-hambanya, apabila dia memohon ampunan kepada Allah, maka dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mencatat kepada hamba-hambanya yang baik-baik saja, sedangkan yang jelek-jelek ini tidak dicatat. Nah, inilah yang dimaksud al-asrom, artinya bulan yang tuli. Artinya nih, mulai tanggal 1 hari ini, anak sekalian, kita termasuk mudah-mudahan hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang mengagungkan bulannya Allah. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dari tanggal 1 bulan Rajab ini? Tadi Nabi bersabda, apa kata Kanjeng Nabi? Faman soma minhu yauman imanan wahtisaban ustujiba alaihi ridwanullahil akbar. Faman soma minhu, barang siapa yang berpuasa dari bulan Rajab karena iman, karena Allah puasanya, wahtisaban, dan karena mencari ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, ustujiba alaihi, maka dipastikan diterima puasanya orang yang puasa di bulan Rajab di hari pertama. Ridwanullahil akbar, ini insya Allah mendapat keridhaan Allah yang maha besar. Itu pahalanya tidak terkira. Hanya Allah yang tahu tentang nilai puasa atau nilai pahala puasa di tanggal 1 bulan Rajab. Jadi para santri, kalau kita besok malam ini kita niat puasa, besok kita melaksanakan puasanya, maka pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini nilai pahalanya sangat besar. Kira-kira pahala apa yang diberikan kepada orang yang puasa besok di tanggal 1 bulan Rajab? Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saking besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang puasa di bulan Rajab di hari pertama. Jadi diulang lagi, faman soma minhu, maka barang siapa yang berpuasa dari bulan Rajab, yauman, 1 hari saja, imanan, puasanya iman karena Allah, wahtisaban, puasanya juga ikhlas karena Allah, ustujiba alaihi, insya Allah diterima puasanya orang tersebut. Misalnya para santri, santriwan, santriwati puasa besok, insya Allah diterima oleh Allah. Ridwanullahil akbar, dan mendapat keridhaan Allah yang maha besar. Artinya pahalanya ini tidak bisa diukur dengan
gambaran-gambaran lain. Yang jelas saking besar pahala yang diberikan kepada orang yang puasa di bulan Rajab di hari pertama. Terus selanjutnya Nabi menjelaskan lagi, wa man shoma yaumaini la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallahi minal karamati. Wa man shoma yaumaini, waman artinya dan barang siapa, shoma yaumaini yang berpuasa 2 hari, berarti di hari kedua, la yasiful wasifuna, maka tidak akan dapat menyipati, semuanya menyipati, min ahli samai dari ahli langit, wal ardi dan ahli bumi, malahu yaitu terutama orang yang pada puasa di hari kedua, indallahi di sisi Allah, minal karamati yaitu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, santriwan santriwati Darul Ilmi setiap bulan Rajab selalu puasa, baik di hari pertama sampai hari kedua. Hari kedua dia juga puasa. Begitu nanti meninggal dunia, dikumpulkan seluruh umat manusia, santriwati santriwan juga, terutama ponpes pondok pesantren Darul Ilmi, ini mendapat keistimewaan, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa ini mendapat keistimewaan? Apa sebabnya? Dasarnya apa ini? Santri putra putri ponpes Darul Ilmi mendapat keistimewaan dari Allah. Oh, ternyata jawabannya, alasan Allah, karena para santri ini dulu semasa hidupnya di dunia setiap bulan Rajab selalu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Nah, inilah kunci rahasianya sehingga akhirnya mendapat kemuliaan dari Allah. Kenapa? Selalu memuliakan bulan Rajab. Sedangkan bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Jadi barang siapa yang memuliakan bulan Rajab semasa hidup di dunia, maka nanti dia pun bakal dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat. Paham? Oh, begitu ya. Jadi insya Allah di sini digambarkan kata Nabi kita, wa man shoma yaumaini la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi malahu indallahi minal karamati. Jadi barang siapa yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab di hari kedua, la yasiful wasifuna, maka tidak akan dapat menyipati semua yang disipati min ahli samai, ahli saking memuliakannya, ahli langit, ahli bumi, memuliakan kepada malahu, kepada orang-orang yang itu mendapat kemuliaan baginya. Siapa? Orang-orang yang pernah puasa di bulan Rajab di hari kedua. Sampai la yasiful wasifuna, maka tidak akan dapat menyipati semua yang menyipati, termasuk min ahli samai, ahli langit, wal ardi, ahli bumi. Masya Allah, indallahi minal karamati, di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapat kemuliaan. Jelas? Nah, jadi besok insya Allah kita pada puasa. Lanjut. Kemudian yang ketiga, wa man shoma thalathata ayyamin ufiya min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wal jununi wal judzami wal barasi wa min fitnatid dajjali.
Nabi menjelaskan kepada umatnya melalui kitab Durratun Nasihin ini, apa kata kanjeng Nabi? Waman shoma thalathata ayamin, waman dan barang siapa shoma thalathata ayamin, yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab. Apa ganjarannya, apa pahalanya? Ufiya min kulli bala'id dunya, maka orang yang berpuasa di bulan Rajab di hari ketiga, ufiya maka diselamatkan dia min kulli bala'id dunya, dari semua bala dunia. Atau bala itu artinya penyakit. Dia bakal diselamatkan daripada penyakit dunia. Kemudian selain penyakit dunia, apalagi orang yang diselamatkan? Orang yang pernah berpuasa 3 hari di bulan Rajab. Wa adzabil akhirati, dia juga bakal diselamatkan dari siksa akhirat. Artinya dia bakal selamat dari siksa kubur, bakal selamat daripada siksa neraka jahanam. Kenapa dia bisa selamat? Lantaran dia pernah puasa di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Tidak melihat itu siapa yang puasa. Yang penting Allah, orang itu pernah mengagumkan di bulan Rajab karena berpuasa karena Allah, yang disebut imanan wahtisaban. Dia puasa karena Allah, dia puasa ikhlas ridho karena Allah, maka dia bakal diselamatkan daripada semua bala dunia, bahkan diselamatkan daripada wa'adzabil akhirah. Yang ketiga, masih lanjut, wal jununi, dia bakal diselamatkan dari sakit gila. Jununi, sakit gila. Wa man shoma salatata ayamin, barang siapa yang berpuasa 3 hari, ya, 3 hari di bulan Rajab, ufiya min kulli bala'id dunya, maka bakal diselamatkan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab di hari keberapa? Di hari ketiga. Min kulli bala'id dunya, daripada, yaitu tiap-tiap bala dunia, artinya bala penyakit. Ternyata tidak cukup di situ puasa untuk 3 hari di hari di bulan Rajab. Di samping itu juga wa'adzabil akhirah, dan orang yang puasa di hari ketiga di bulan Rajab akan diselamatkan daripada azab siksa akhirat, terutama bakal selamat daripada siksa kubur, bakal selamat daripada siksa api neraka, bakal selamat nanti ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim, dan insyaallah ngejembatnya bagaikan seperti menyambarnya kilat. Para santriwan santriwati rahimakumullah, jadi kalau kita puasa di hari ketiga, insyaallah wal jununi, kita bakal diselamatkan daripada penyakit gila. Selanjutnya wal judzami itu dan sakit kusta. Barang siapa yang puasa di hari ketiga di bulan Rajab, insya Allah dia akan diselamatkan daripada sakit kusta. Nah, jadi bahwa sesungguhnya di bulan Rajab ini diantaranya tadi wal judzami, sakit kusta. Insya Allah orang yang suka sering pernah berpuasa, maka dia terhindar daripada penyakit kusta. Wal barosi,
dan sakit belang. Tuh penyakit belang. Penyakit belang itu penyakit lampang, ya. Ya, itu juga insya Allah terhindar. Wa min fitnatid dajjali, dan diselamatkan dari fitnah dajjal. Dalam hidup ini terkadang orang suka dapat, orang benar suka mendapat fitnah. Orang benar mendapat fitnah. Orang yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Ini di era sekarang kayak gitu, ya. Jadi mudah-mudahan kita ini terhindar daripada fitnah dajjal dengan sabab puasa apa? Puasa Rajab. Kemudian waman shoma sab'ata ayamin, barang siapa yang berpuasa 7 hari, langsung ke 7 hari. Waman shoma sab'ata ayamin, barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, apa pahala yang diberikan? Ghuliqat anhu, maka dikunci daripadanya. Siapa yang dikunci? Yang dikunci adalah orang yang berpuasa di hari ke-7, yaitu apa yang dikunci? Abwabi jahannama, pintu-pintu neraka jahanam dikunci. Tidak boleh orang yang pernah berpuasa di bulan Rajab selama 7 hari dia berpuasa, maka tidak diperkenankan untuk masuk neraka jahanam. Alhamdulillah. Luar biasa ya, mendapat penghargaan dari Allah karena dia puasa di bulan Rajab adalah puasa karena Allah. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah